kita masuk ke segmen berikutnya ya Pak ya, segmen keempat Pak. Ya, Nah, Pak. mari kita alihkan pandangan kita ke masa depan Pak. Ini Iya, karena kalau tadi kami lihat penjelasan Bapak, PR-nya masih banyak banget nih Pak ya. PR-nya masih banyak banget. Tapi kalau kita lihat ke depan Pak, menurut Bapak, strategi kebangkitan seperti apakah yang perlu diterapkan Pak? Agar UMKM dapat lebih berdaya saing secara berkelanjutan Pak ya. Karena peluangnya banyak, opportunity-nya banyak, tapi kita belum maksimal memanfaatkan itu semua. Silakan Pak. kalau saya melihat ini Pak, ada dua strategi yang harus dikembangkan. Yaitu strategi yang kita dengar adalah pemberdayaan. Ya. Diberdayakanlah Pak UMKM ini, diberikan kapabilitas yang lebih baik melalui pelatihan-pelatihan. Tadi yang kedua, mereka harus juga didampingi, dibina. Yang ketiga, ini Pak, strategi kedua menurut saya kolaborasi Pak. Hmm. Ini kolaborasi ini antara perusahaan besar dan UMKM ini harus Pak. Walaupun memang di BKPM, waktu saya ketemu BKPM, ketentuannya udah ada. Jadi mungkin seperti ini Pak, kalau ada PMA masuk ke suatu daerah, PMA suatu daerah, sebenarnya diwajibkan PMA itu harus berkolaborasi, melakukan kerjasama untuk dengan UMKM dalam penyediaan barang jasa tertentu. Contoh Pak, adalah satu PMA datang dengan 1.000 orang karyawan misalnya. Cateringnya itu sebenarnya tidak boleh disiapkan oleh perusahaan itu sendiri. Hmm. Menurut regulasi udah begitu Pak. Tapi apa nyatanya? Itulah di kita ini, saya katakan, bagaimana terlihat dari lapangan. Betul ada perjanjian antara perusahaan ini dengan UMKM di lokal. Tapi itu hanya di dalam kertas. Yang pelaksanaan tetap aja perusahaan itu Pak yang melakukan. Nah, jadi strategi kolaborasi ini. Kemudian Pak, bisa nggak pemerintah sebagai market dari pasar daripada UMKM ini? Jadi 40% itu sebenarnya sudah dibuka. Nah, waktu saya berbicara dengan beberapa bupati dan gubernur, sebenarnya sederhana saya bilang. Waktu setiap kepala dinas kepada ini kan ada rapat-rapat. Sudahkah Bapak membeli untuk konsumsi rapat itu dari UMKM setempat? Itu pertama. Kedua, sudahkah Bapak kalau setiap dinas itu kan ada souvenir Pak? Ada Hmm. souvenir, ada dalam bentuk pulpen bentuk ini. Apakah sudahkah Bapak itu memberikan kepada UMKM? E-katalog memang ada salah satu cara sekarang yang dilakukan. Tapi e-katalog itu kan penuh dengan persyaratan formal gitu ya. Ini yang saya lihat memang ada kendalanya di UMKM. Coba Pak kalau dia pedagang makanan sederhana, dia nggak tahu masuk e-katalog itu Pak. Ya. Kan nggak tahu itu Pak. Akhirnya ya mungkin ada perusahaan-perusahaan tertentu yang sudah pintar itu menjadi seolah-olah representasi UMKM, tetapi sebenarnya bukan UMKM dia. Ah ini menarik ini Pak. Ini kan sebentar lagi kita kan ada program makan siang dan susu Ya. gratis ini Ya. dengan biaya 500 triliun per tahun kalau nggak salah ya. Ya. Nah sekarang ini Pak, 5.000 atau 500, 5.000 kalau nggak salah. Yang, 500 Pak. 500 Hah? triliun. 500 triliun per tahun. Sekitar 400-500 triliun. Oh, kalau itu dibagi dengan 38 provinsi, berarti kan satu satu provinsi itu kan mungkin alokasinya bisa langsung sekitar 12 triliun Pak ya Ya. untuk makan siang. Coba kalau itu betul-betul diberikan UMKM, Iya Pak. tapi ini kan kita akan kawal ini. Betul Hmm. nggak ini 12 triliun itu diberikan satu provinsi nanti alokasinya misalnya. Dibagi lagi dengan kabupaten kota. Siapa yang ini Pak? Jadi memang pemberdayaan itu tidak boleh hanya dalam bentuk deskripsi saja menurut saya. Harus ada betul-betul ininya. Jadi ini yang menurut saya strategi kebangkitan UMKM harus dilakukan oleh pemerintah. Tidak boleh lagi ada dalam apa namanya uraian maupun regulasi Tanda yang kertas ya Pak. implementasinya. Nanti kita Pak Roy dan Pak Budi Pak kita sama-sama lihat ini apakah betul 500 triliun itu nanti kepada UMKM makan siang dan minum susu gratis. Iya Pak. Baik, terima kasih Pak. Nah, Saya kira gitu Pak Roy. tadi Pak menyinggung soal kolaborasi Pak ya. Kita kan Ya, mengenal istilah ekosistem, ya Pak. ekosistem bisnis lah Pak ya. Yang tentu aja harapannya tidak hanya
ada pemerintah, tapi juga ada lembaga keuangan, perbankan tadi ya, pemasok, pembeli dan seterusnya. Nah, menurut Bapak perlu nggak sih ekosistem ini, Pak? Dan seperti apa wujud atau bentuknya ya, Pak? Agar jadi nggak cuma one on one apa UMKM dengan pemerintah, UMKM dengan pemasok atau dengan siapapun. Nah, tapi ini menjadi satu ekosistem yang terintegrasi gitu, Pak. Pertama, mungkin nggak ada itu terbentuk. Kemudian, bagaimana caranya supaya itu bisa terbentuk, Pak? Supaya ini membuat lebih apa memudahkan lah buat UMKM untuk berkembang, Pak. Ya, terima kasih Pak Budiman. Ekosistem itu harus dibentuk untuk menyangkut stakeholder seluruhnya Pak ya. Gitu. Ya. Contoh inilah, waktu saya mau mencoba membuat program terobosan Go internasional gitu ya. Saya katakan gini, ini barangkali ini sederhana. Boleh nggak saya di mengirim perwakilan atau produk ke suatu negara yang difasilitasi oleh kedutaan di sana? Jawaban mereka, ya ada Pak fasilitasnya. Cuman Bapak boleh difasilitasi nanti apa namanya transportasi lokal. Jadi Bapak datang sampai di negara tertentu, nanti pas apa namanya transportasi lokal itu akan kami bantu. Tapi kalau kita lihat dari situ kan biaya untuk kos menerobos itu kan kalau transportasi lokal sangat kecil sekali gitu ya. Kan itu diperlukan tiket, akomodasi dan sebagainya. Demikian juga terutama mengenai bagaimana barang itu kemudahan dibawa kan. Jadi sederhana sebenarnya dengan membantu ekosistem itu perlu Pak satu apa namanya satu tekad yang bersama. Semua stakeholder itu bertekad untuk saling mendukung. Ya tadi itu Pak, ini kembali kalau ada 20 kementerian lembaga mengurusi UMKM. Kita lihat tadi kemarin Pak, Kementerian Perdagangan, tadinya kita udah TikTok udah salah satu terobosan untuk memasarkan. Tapi mungkin ada kendala tahu dari mana, akhirnya TikTok ditutup, walaupun dibuka hari ini, kan gitu ya. Kemudian juga produk-produk tertentu yang mau kita jual, ini contoh Pak, mungkin nggak bisa dibayangkan Pak, produk UMKM dari luar itu final produknya hasil jadinya dibandingkan dengan raw material yang untuk memproduksi yang sama di Indonesia bisa lebih mahal, Pak. Hmm. Jadi bisa lebih mahal. Jadi bahan baku untuk memproduksi barang itu lebih mahal daripada hasil jadinya dari luar. Ya makanya ini sulit. Ini kan gitu. Bagaimana bisa bersaing kan gitu Pak ya. Iya. Contoh, bisa Bapak lihat pasar Tanah Abang, Tamrin. Terus tekstilnya dari mana itu Pak Budi? Dari mana datangnya? Apalagi pernah dulu ada isu impor apa boleh barang bekas masuk ke Indonesia, akhirnya di stop. Jadi memang persaingan itu tidak lagi persaingan hanya yang sifatnya konvensional gitu ya. Apalagi sekarang Pak model digitalisasi ini, kalau Bapak bisa bisa juga pesan barang dari luar sekarang melalui online. Ya. Jadi gini, jadi memang betul itu ekosistem itu harus dibangun dan secara integrasi dan itu menurut saya pemerintah yang harus mendesain dan melibatkan seluruh stakeholder. Kami dari Amikindo mencoba membuat ekosistem sendiri melalui tadi coba kita apa namanya berkoordinasi dari mulai dia mendapatkan legalitas sampai dengan pendanaan sampai dengan akses pasar dan juga skill tadi. Uh, Kalau kita diperluas ini dalam hal tadi PP nomor 7 tahun 2021 sebenarnya Pak sudah bagus menurut saya. Tapi Ya. saya mencari itu di mana ini implementasinya yang belum dapat saya gitu ya. Saya kira gitu Pak Budi. Ya. Terima kasih Pak Lauren.